Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ma ba'du. Segala puji syukur yang tiada hentinya terus kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita pada hari ini masih terus diberikan nikmat kesehatan dan nikmat waktu untuk melanjutkan kembali pembelajaran kita. Selawat serta salam kita hadirkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Allahumma amin. Ya anak-anak ustazah, kita lanjutkan materi kita pada minggu lalu. Ya, minggu lalu kita sudah membahas tentang pengertian remaja, ya kan? Pengertian remaja. Nah, pengertian remaja menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian ada di situ juga sehat, pengertian sehat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan sehat menurut WHO, ya. Nah, kita lihat sehat itu apa kemarin? Suatu keadaan yang sempurna, ya, baik fisik, mental maupun sosial. Tidak hanya terbebas dari penyakit atau kelemahan. Jadi keadaan yang sempurna, ya, apakah fisiknya, apakah mentalnya maupun sosial, dan tidak hanya terbebas dari penyakit atau kelemahan. Nah, kemudian ada 4 komponen dasar yang membentuk, ya, positive health, ya, yaitu apa? Apa aja, Dea Halika? Apa 4 komponen menurut WHO? Komponen dasar menurut WHO? Kesejahteraan sosial, iya. Ya, jadi ada 4 yang harus ada pada seseorang yang dikatakan dia itu sehat, ya. Nah, kemudian juga pengertian sehat menurut undang-undang, ya, sama dengan menurut WHO, ya anak ustazah. Nah, jadi ini dihafal. Sudah dicatat? Sudah dicatat? Sudah ya. Nah, kemarin kita sampai di situ. Kemudian kita lihat di sini, ya. Kalau kita lihat dari pengertian pengertian sehat, ya, pengertian sehat. Nah, di sini ada kesimpulan, ya, dari beberapa pengertian sehat di atas. Apa kesimpulannya? Kita lihat, sehat itu adalah suatu kondisi di mana segala sesuatu berjalan normal dan bekerja sesuai fungsinya. Tidak menderita suatu penyakit atau kelemahan, baik jasmani, rohani maupun sosial. Nah, itu adalah kesimpulan sehat, tentang sehat dari beberapa pengertian di atas, ya. Nah, sekarang kita lihat di sini remaja. Remaja dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai mulai dewasa. Nah, itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya. Remaja ini berasal dari kata Latin. Kata Latin, apa itu ini istilahnya? Adolescens. Gimana bacanya itu? Gimana bacanya Zahra, Arika? Gimana bacanya? Adolescence, ya. Tulisannya adolescence, iya kan? Ya, adolescence, ya, yang berarti tumbuh atau tumbuh menjadi dewasa, ya. Artinya tumbuh atau tumbuh menjadi dewasa.
Nah, istilah adolescence mempunyai arti yang lebih luas lagi yang mencakup apa di sini? Ya, pengertian lebih luas yang mencakup ya kematangan mental, emosional ya, sosial dan fisik. Nah, ini menurut seorang ahli ya. Siapa namanya? Siapa Muniro? Siapa namanya? Menurut ahli siapa? Harlock. Ya, Harlock ini pada tahun 1992 ya. Ini seorang ahli eh, yang meneliti tentang pengertian maupun perkembangan ya usia remaja. Ya, pada masa ini seorang individu biasanya tidak mempunyai tempat yang jelas karena tidak termasuk golongan anak, tetapi tidak juga tergolongan ya, tetapi tidak juga golongan dewasa atau tua. Jadi pada masa ini ya, dia tidak dikatakan golongan anak-anak ya atau dewasa atau juga tua. Makanya remaja itu seperti itu ya. Dia tidak anak-anak lagi, kemudian belum dewasa ataupun belum tua ya. Nah, jadi itu dia usia remaja. Nah, seperti yang dikemukakan Sri Rumini dan Siti Sundari. Nah, ini adalah para ahli ya, ahli-ahli yang meneliti tentang perkembangan remaja ya. Masa remaja adalah peralihan dari masa anak ke masa dewasa yang mengalami perkembangan semua aspek atau fungsi untuk memasuki masa dewasa. Ya, jadi remaja itu peralihan dari masa anak-anak ya. Anak-anak ke masa dewasa. Jadi dia remaja itu berada di tengah-tengah ya. Nah, kita lihat di sini masa remaja. Nah, ini penting ya. Masa remaja kita perlu mengetahui masa remaja itu umur berapa saja kah, kan? Kita lihat masa remaja itu berlangsung antara umur 12 tahun sampai 21 tahun. Ini bagi wanita. Ya. Jadi kalau sudah 22, nah sudahlah bisa dikatakan dia mulai dewasa. Ya. Bagi seorang wanita, dan 13 tahun sampai dengan 22 tahun bagi pria. Ya. Jadi kalau sudah 23 sudah mulai dia dewasa ya bagi pria. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini masa remaja pada anak wanita itu lebih cepat dibandingkan dengan anak pria, ya. Sedangkan pengertian remaja menurut Zakiyah Darajat, ya sama ya, seorang ahli juga, para ahli ya, adalah masa peralihan di antara masa kanak-kanak dan dewasa, sama pengertiannya. Jadi mereka bukanlah anak-anak baik bentuk badan ataupun cara berpikir atau bertindak, tetapi bukan pula orang dewasa yang telah matang. Nah, itu ya untuk usia remaja. Nah, dan itu usia remaja ini ada pada anak-anak ustazah semua, iya kan? Ada pada anak-anak ustazah saat sekarang ini usianya, ya. Jadi harus banyak belajar ya tentang sikap-sikap positif ya untuk dijadikan ya karakter pribadi ya, menjadi karakter ya pribadi yang positif, yang lebih baik lagi. Dan kalaupun sikap negatif itu yang harus dihindari. Tahu tapi untuk dihindari, seperti itu. Nah, kita lihat di sini pergaulan sehat pada remaja. Kita lihat pergaulan sehat dapat juga diartikan sebagai proses interaksi yang dilakukan oleh individu dengan individu atau individu dengan kelompoknya dengan normal. Ya, jadi pergaulan sehat di sini dapat diartikan sebagai proses interaksi yang dilakukan oleh individu dengan individu atau individu dengan kelompoknya dengan normal, baik tubuh, jiwa maupun kehidupan sosialnya. Yang dimaksud normal, apa yang dimaksud normal di sini? Yang dimaksud normal di sini adalah para remaja menyadari bahwa pergaulan sesama teman
dan kelompoknya adalah suatu keharusan untuk menjalankan fungsi sosialnya, agar setiap anak memperoleh keuntungan pribadi dalam hal perkembangan kepribadian. Ya, jadi normal ya, kita bergaul ya, dan kita juga wajib ya, seorang individu dengan individu lain maupun individu dengan kelompok itu wajib bergaul. Jadi kita sebagai makhluk sosial itu kan nggak mungkin tidak bergaul ya, namanya makhluk sosial, makhluk yang tidak lepas dari apa, bantuan orang lain, makhluk yang tidak lepas dari bantuan orang lain ya. Kita nggak mungkin hidup sendiri ya. Suatu saat ketika kita besar ya, dari anak-anak saja kita sudah butuh bantuan orang lain ya. Dari bayi ya, kita sudah butuh bantuan orang lain, yaitu orang tua kita yang mengajari kita, mendidik kita, mengajari kita dari apa ya, dari mulai kita lahir seperti itu ya, membantu membesarkan kita dengan memberi makan, minum, pakaian, kebutuhan kita sampai kita anak-anak. Itu kan tidak mungkin kita kerjakan sendiri. Di situ saja kita sudah membutuhkan ya orang lain, yaitu dia orang yang terdekat kita adalah orang tua kita ya. Kemudian kita tumbuh menjadi anak-anak, kemudian kita mulai bergaul dengan anak-anak lain, itu pun kita mulai bergaul dengan anak-anak lain, iya kan? Misalnya dengan saudara-saudara kita ya, tidak usah jauh-jauh, misalnya dengan saudara-saudara kita yang kandung ya. Kemudian bergaul lagi dengan siapa? Ya, misalnya sepupu-sepupu kita ya pada usia anak-anak itu. Kemudian sama-sama tumbuh besar menjadi remaja. Dan kita juga bersekolah. Selain kawan pergaulan kita di rumah, saudara-saudara kita juga, karena kita bersekolah, kita bergaul dengan teman-teman kita di sekolah gitu. Jadi itu apa ya, membantu perkembangan kepribadian kita. Dan kita juga harus ketika kita bergaul ya di luar rumah ya, tentunya lingkungan sekolah. Nah, itu kita juga harus bagaimana belajar mencari teman yang baik kan gitu kan. Kita diajarkan di rumah sama orang tua kita, cari teman itu, bergaul itu dengan teman yang baik-baik, yang mencontohkan yang baik-baik, yang mengajak pada kebaikan. Nah, seperti itu yang dicontohkan orang tua kita. Jadi kita di sekolah itu kan pasti mungkin akan bergaul dengan semuanya kan gitu kan. Nah, dari situ jadi kita memahami karakter ataupun sikap dari masing-masing teman kita bergaul ini kan, seperti itu. Nah, itu yang membantu perkembangan kita. Misalnya kalau sekolah itu kan kadang sering mengalami mengadakan diskusi kelompok terhadap pelajaran-pelajaran kan, seperti itu kan. Nah, dari situ jadi kita mengetahui nih, oh ini teman sepertinya enak nih diajak diskusi kan gitu kan, kita nyaman. Kemudian mungkin kita dapat sisi positifnya ya dari teman yang seperti itu kan gitu kan, jadi kita termotivasi kan gitu kan. Jadi kita juga bisa membantu kita menambah ide seperti itu dalam belajar misalnya ya, karena itu lingkungan sekolah ya kan. Nah, itu kan membantu perkembangan kepribadian kita dalam hal belajar misalnya anak saja. Nah, jadi ada keuntungan yang kita dapat dari situ tentunya ya. Nah, seperti itu dia. Kemudian di sini kita lihat beberapa cara remaja bergaul secara sehat ya. Ada beberapa cara remaja bergaul secara sehat. Yang pertama, nah ini poin-poin pentingnya saja yang anak ustazah catat ya. Adanya kesadaran beragama bagi remaja. Jadi bagi anak remaja sangat diperlukan adanya pemahaman, pendalaman, serta ketaatan terhadap ajaran agama. Harus ya anak-anak ustazah. Jadi kita tidak boleh lepas yang dari namanya ilmu agama. Kita harus sadar, kita ini hidup Allah ciptakan untuk apa? Ya, beribadah ya, patuh dan taat terhadap perintah Allah dan Rasulnya ya, beribadah ya, beribadah kepada Allah. Nah, itu yang Allah perintahkan. Jadi kita harus belajar agama dengan baik, mencari tahu ya tentang agama kita sendiri ya. Harus kita cari tahu sebagai seorang remaja yang baik ya, yang memiliki kepribadian baik, harus mencari tahu tentang agamanya sendiri. Dia harus paham agamanya, ajaran agamanya ya.
Nah, kenyataan sehari-hari menunjukkan bahwa remaja yang melakukan pergaulan tidak sehat sebagian besar kurang memahami norma agama. Nah, itu dia. Ya, jadi kalau seorang remaja tidak paham tentang ilmu agama, nah itulah yang ya usia remaja tersebut gampang terjerumus kepada pergaulan tidak sehat. Ya. Jadi gampang terjerumus dia karena dia tidak belajar ilmu agama. Seperti itu, mungkin juga di keluarga juga orang tuanya juga tidak paham tentang agama, ya. Jadi lebih mudah terpengaruh, ya. Oleh karena itu kita harus memiliki kesadaran beragama agar tidak terjerumus dalam pergaulan yang tidak sehat, ya. Nah, itu dia. Jadi yang pertama tadi adanya kesadaran beragama bagi seorang remaja. Jadi kita harus cari tahu tentang agama kita, kita perdalam ilmu agama kita agar kita terhindar dari pergaulan yang tidak sehat, pergaulan yang mengarah kepada negatif, kita terhindar darinya, ya. Tentu kalau kita sudah paham agama kita yang ya agama kita bagaimana memerintahkan kita untuk apa? Mengerjakan sholat. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dengan sholat aja ya kita insya Allah akan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Kita tahu ilmunya ya, kita amalkan kan gitu kan, dengan mengharap pertolongan Allah agar kita terhindar dari yang namanya pergaulan tidak sehat, ya. Perbuatan keji dan mungkar, macam-macam ya perbuatan keji dan mungkar, ya, maksiat ya, apalagi sekarang ya anak ustazah ya, dunia remaja itu ya pergaulan tidak sehatnya sangat mengerikan sekali. Jadi kita berharap ya kita jangan sampai terjerumus kepada hal tersebut, ya kan. Nah, jadi kita harus menjaga sholat kita, itu baru sholat, belum lagi yang perkara-perkara agama yang lain ya. Jadi sholat harus kita jaga ya. Yang kedua, lihat memiliki rasa setia kawan. Nah, rasa setia kawan dibutuhkan agar dapat terjalin hubungan sosial remaja yang baik. Ya, rasa setia kawan dalam hal yang positif ya, dan bukan sebaliknya. Jadi anak ustazah, kalau kita mau setia sama kawan, kita lihat dulu kan kita memang disuruh memilih teman yang baik. Kalau dia baik ya insya Allah kita setia dalam hal-hal yang baik. Dia susah kita bantu, kita nasihati. Begitu juga sebaliknya, mungkin nanti dia juga akan membantu kita, ya kan. Hal-hal yang positif ya, yang mengarah kepada kebaikan ya, itu ya sebagai seorang teman kita bagaimana setia kawan ya, dan bukan sebaliknya, tentunya bukan pada hal-hal yang negatif ya. Nanti misalnya ya ayo tawuran sekolah, ikut, nah itu udah nggak benar ya kan gitu kan, nggak setia kawan kamu. Misalnya nggak setia kawan kamu kalau nggak ikut tawuran, nggak setia kawan kamu kalau nggak ikut bolos, nggak setia kawan kamu kalau ya tidak pergi ke sana kemari tanpa izin orang tua. Nah itu udah nggak benar seperti itu ya. Jadi kita harus pandai dalam bergaul ya anak ustazah. Jadi setia kawan yang mengarah kepada positif, pada kebaikan. Kemudian 3, memilih teman. Nah ini dia, memilih teman ya, seperti yang saya bilang tadi ya, teman yang bagaimana yang kita pilih, tentunya ya teman yang baik. Nah untuk apa ya, untuk mengantisipasi agar kita tidak terpengaruh dengan sifat yang tidak baik pula, yang baik ya, agar kita terpengaruh pada sifat yang baik. Teman yang baik yang kita pilih agar mengantisipasi kita untuk terpengaruh dengan sifat yang tidak baik ya. Nah itu dia. Jadi kita pilih teman yang baik supaya kita tidak terpengaruh pada teman-teman yang tidak baik ya, atau yang pergaulannya tidak sehat. Nah itu dia. Walaupun begitu, teman yang pergaulannya buruk bagaimana? Tidak kita kita jauhi? Ya tetap kita ya temani, tapi bagaimana? Harus jaga jarak, jangan terlalu akrab, jangan terlalu dekat. Nah seperti itu. Nah tentunya dengan bergaul kita jadi tahu nih mana nih teman kita yang punya karakteristik ya sikap yang baik dan mana yang buruk. Nah ini teman nih suka gibah misalnya ya kan. Nah yang ini ya tidak seperti itu. Dengan bergaul kita jadi tahu gitu ya anak ustazah. Kemudian keempat, mengisi waktu dengan kegiatan yang positif ya, mengisi waktu dengan kegiatan yang positif. Jadi masa-masa daring seperti ini selain belajar, anak ustazah harus mengisi waktu dengan hal-hal yang positif ya.
Mungkin anak ustazah yang paling yang paling apa? Yang paling menggoda itu apa? Sosmed ya. Iya kan? Nah, kita memang tidak bisa terlepas dari itu, apalagi ini masa daring, ya kan? Nah, tapi kita harus tetap kuat, berusaha dengan sekuat tenaga untuk dengan HP itu kita ambil yang positifnya ya, atau kita lakukan hal-hal yang positif dengan HP tersebut. Ya, anak ustazah, misalnya kita lihat di sini, manfaatkan waktu luang setelah belajar daring, sudah mengerjakan tugas-tugas. Ya, kalau memang tidak penting lagi itu HP, ya bagaimana dia disimpan seperti itu. Tapi kalaupun mau menggunakan sosmed, nah maka gunakanlah pada hal-hal yang penting. Misalnya apa? Mendengarkan kajian, majelis ilmu. Kan banyak ya sekarang ceramah ustadz-ustadz yang mengarah pada kebaikan ya, mengajak pada sunnah. Masya Allah banyak sekali gitu. Jadi itu yang kita lihat seperti itu ya, bukan apa? Bukan hal-hal yang negatif yang malah membuat celaka dan rugi diri kita sendiri gitu. Walaupun misalnya orang tua tidak tahu, tiada lain yang tidak ada yang tahu ya orang di sekeliling kita, tapi kan Allah Maha tahu, kan gitu kan? Allah Maha tahu gitu apa yang kita lakukan di saat kita sendiri gitu tanpa pengawasan orang tua. Allah Maha tahu. Jadi kalau kita dengar kajian seperti itu kan? Kenapa? Kok bisanya anak ikhwan kemari? Fatur R Sitorus. Anak ustazah, ada yang punya abang namanya Fatur? Alia siapa nih? Oh, adik Alia Kurota. Dia pakai HP adiknya ya? Iya, ustazah kirain ada anak Ikhwan pula yang nyasar kemari ya. Ya, oke. Jadi berarti Alia Kurota ada dia nih. Mana nih Alia Kurota ada? Mana suaranya? Nggak ada suaranya. Malah hilang ya. Hilang. Ada? Oh. Oh. Oh, ini uminya yang bersuara. Oh ya. Baik anak ustazah, ya tadi siapa adik Alia Kurota ya, tapi Alia Kurotanya mana nih suaranya nggak ada, suara uminya yang kedengaran. Ya, baik anak ustazah kita lanjutkan ya. Jadi memanfaatkan waktu dengan hal-hal yang positif. Misalnya kalau kita lagi nggak pegang HP ya kita misalnya apa buat prakarya ya kan, kerajinan tangan. Nah itu juga kan bermanfaat ya anak ustazah. Kalaupun kita menggambar ya melukis untuk misalnya hiasan dinding ya juga bermanfaat ya untuk menambah hiburan. Tapi ingat lukisan yang kita gambar itu bagaimana? Tidak dengan gambar-gambar makhluk yang bernyawa ya kan, tidak gambar manusia seperti itu kan ataupun hewan. Nah gambar-gambar pemandangan, nah bisa banyak sekali sebenarnya yang bisa kita lakukan. Atau kita misalnya ada les privat misalnya, nah itu ya waktu-waktu yang dapat kita pergunakan ya dengan positif ya. Ya, kemudian apalagi contohnya olahraga. Nah olahraga juga ya. Jadi kita padatkan waktu kita. Apalagi anak ustazah sekarang sepertinya kalau merojaah itu kan nggak cukup 1 jam 2 jam mungkin nggak cukup ya. Apalagi kalau sudah hafalannya banyak. Kalau hafalan banyak itu sudah cukup menyita waktu yang banyak ya. Ingatlah setiap kita merojaah itu bagaimana? Pahalanya Masya Allah ya kan anak ustazah. Jadi kenapa tidak itu yang terus rutin kita lakukan gitu. Ikhlas karena Allah, mengharap pahalanya kan gitu kan. Nah, jadi hidup kita lebih bermakna, lebih berguna, lebih bermanfaat seperti itu ya. Jadi terhindar kita dari hal-hal yang negatif ya, insya Allah. Kemudian yang kelima ya,
Yang kelima, beberapa cara remaja bergaul secara sehat. Ya, yang kelima. Yang kelima di sini lihat laki-laki dan perempuan memiliki batas-batas tertentu. Nah, dalam syariat kita juga ya sudah menjelaskan ya anak ustazah antara laki-laki dan perempuan punya batas-batas tertentu. Nah, masa remaja ini masa yang sangat labil ya anak ustazah ya. Masa remaja ini masa yang sangat labil. Mudahnya kalau kita misalnya menyukai lawan jenis itu suatu hal yang normal. Namun bagaimana kita harus ya tahu batasan kita kan gitu kan. Masa ini kita masih masa sekolah gitu. Kalau kita ingin sekolah ya kita seriuslah dulu ke pelajaran kita seperti itu kan. Nah, kemudian kita juga tidak boleh ya di dalam Islam sendiri pun kita jangan ya berkomunikasi dengan lawan jenis itu juga kalau tidak ada manfaatnya ya bagaimana? Kita jauhkan kan gitu kan. Untuk saat ini kira-kira apa? Sepertinya tidak ada kan. Malah khawatir kita terjatuh pada perbuatan apa? Maksiat. Ya kan? Nah, seperti itu. Jadi kalau memang tidak ada hal yang sangat penting, genting, ya kita jaga jarak gitu. Jangan coba-coba gitu. Karena sekali sudah kita buka pintu, nah itu bisa setan itu langsung masuk. Menyambar-nyambar gitu ya, membuat kita tergoda ya. Yang laki-laki juga seperti itu kan. Anak-anak saja sudah tahu bahwa fitnah yang paling besar bagi kaum pria itu apa adalah wanita ya kan. Anak saja sudah tahu itu. Jadi kita jangan coba buka celah sedikit pun. Anak saja seriuslah pada pelajaran ya agar selesai gitu. Nah, kalau misalnya tamat SMA mungkin ingin menikah ya silahkan seperti itu ya kan. Jadi masa-masa sekolahnya kiranya lebih banyak lagi menuntut ilmu di masa mudanya, masih muda seperti itu ya. Jadi banyak-banyak menuntut ilmu dan menghindari pergaulan dengan laki-laki, apalagi bukan ya laki-laki yang bukan mahram ya kan anak ustazah, yang bukan mahram seperti itu. Jadi dihindarkan, betul-betul dijaga ya. Sepupu kita aja bagaimana, bukan mahram ya kan, halal dinikahin kan gitu kan, sepupu apalagi orang lain kan gitu kan. Nah, jadi bagaimana? Jadi laki-laki dan perempuan itu memiliki batas ya, dijaga batasnya. Kemudian menstabilkan emosi. Kita harus mampu mengendalikan emosi diri kita. Jadi intinya kita nggak boleh mengikuti hawa nafsu kita, ya amarah kita, keinginan kita tanpa menghiraukan apa kata orang tua seperti itu. Nah, itu yang tidak boleh. Kita harus bisa mengendalikan diri kita. Dengan cara apa? Patuh kepada orang tua, ya, sabar, ya. Karena kalau sabar itu adalah kunci penguasaan emosi. Jadi ada 6 cara kita menjalani pergaulan sehat, ya, anak ustazah. Nggak terasa ya waktunya sudah habis ya. Nanti minggu depan selanjutnya adalah sikap-sikap dalam pergaulan remaja. Yang pertama penampilan fisik, yang kedua berbicara baik ya, berbicara dan bersikap sopan. Yang ketiga biasakan untuk memberi dan berbagi. Yang keempat hindari pembicaraan yang kurang bermanfaat. Kemudian yang kelima mencuri dengar. Yang keenam bersikap peduli sama teman sedang mencurahkan isinya ya, peduli sama teman yang sedang mencurahkan isi hatinya, rendah hati. Kemudian jadilah diri sendiri ya. Itu adalah apa? Sikap-sikap dalam pergaulan remaja. Nanti baru masuk pergaulan tidak sehat ya anak ustazah. Jadi poin pentingnya aja yang dicatat ya. Untuk tanya jawab nggak cukup waktunya ya, insyaallah minggu depan ya jika mungkinkan ya, untuk tanya jawab. Jadi kita cukupkan dulu sampai di sini anak ustazah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Habibah semangat ya Habibah. Si Pak Bilkis ada nih? Nggak ada. Iya, si Pak Bilkis nggak ada ya. Sedikit ya. Nggak sampai 30.